Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Ya, Ibu harap semua anak-anak Ibu semuanya sehat walaupun dalam keadaan pandemi seperti saat ini. Jangan lupa tetap gunakan masker dan rajin mencuci tangan dengan air yang mengalir. Oke, selain rajin cuci tangan, kita juga harus perhatikan lingkungan di sekitar kita. Yuk, kita lihat dulu, kita perhatikan dulu di sekeliling anak-anak. Apakah sudah bersih? Sudah, Bu. Sudah bersih semua, Bu. Oke, kalau sudah bersih berarti anak-anak Ibu hebat. Sudah menjaga kebersihan di sekitarnya. Oke, sekarang coba sebelum kita belajar, ketua kelasnya Fadli pimpin doanya. Marilah teman-teman, kita berdoa terlebih dahulu sebelum memasuki pelajaran sesuai dengan nama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, oke. Sekarang anak-anak Ibu udah semua nggak ya? Coba sambil Ibu presensi ya. Ya, Bu. Cek hadirannya. Azam, hadir. Ya. Leoni, Adikku. ya semuanya hadir semua ya, alhamdulillah ya. Ya, yuk biar semakin semangat belajarnya, Ibu harapkan semua anak-anak Ibu berdiri dulu. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Merdeka. Yuk, kita berdiri dulu. Siap ya? 1, 2, 3. Nah, itu tadi kita sebagai generasi penerus bangsa Indonesia, kita harus belajar mengisi kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh para pejuang kita dahulu. Jangan lupa kita mengisinya dengan belajar, dengan penuh giat dan tanggung jawab. Oke, sekarang yang lebih semangat lagi, tepuk dan salam PPK. Oke, hebat anak Ibu. Ya, sekarang kita akan membaca buku yang sudah Ibu siapkan di meja kalian. Buku yang berjudul tentang benda kesayangan. Silahkan dibaca dulu. Oke, Bu. Sudah? Ya, Bu. Nah, kalau anak-anak sudah membaca, sekarang Ibu mau tanya, Fadli. Ya, Fadli Bu. punya enggak benda kesukaan atau benda kesayangan? Ada, Bu. Apa? Pena, pensil, Bu. Buku, Pena, pensil, buku. Nah, buku itu bentuknya apa ya, Fadli? Persegi 4, Bu. Iya, betul. Segi 4. Bentuknya adalah bangun persegi panjang. Siapa lagi, yuk? Iya, Bu. Ya, siapa lagi? Saya, Bu. Ya, apa? Coba ini. Ini, Bu. Ya. Garis, Bu. Penggaris. Iya, benda kesayangan Leoni penggaris. Bentuknya apa, Leoni? Persegi panjang, Bu. Betul sekali, hebat. Nah, selain bangun ada bangunan benda persegi panjang dan juga benda-benda yang memiliki bentuk segi 5 dan segi 6. Nah, sebelum kita belajar, ada pun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat memahami unsur-unsur bangun sebelumnya. Yang kedua, siswa dapat memahami cara mengukur bangun datar segi 5 dan segi 6 menggunakan busur derajat. Yang ketiga, siswa dapat mengukur besar sudut pada bangun segi 5 dan segi 6 menggunakan busur derajat. Yang keempat, siswa dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan pengukuran bangun datar segi 5 dan segi 6. Yang terakhir, yang kelima, yaitu siswa dapat membuat gambar segi 5 dan segi 6 yang ditentukan besar setiap titik sudutnya menggunakan alat busur derajat. Oke. Nah, sekarang mulai pembelajarannya ya. Coba anak-anak perhatikan ke depan. Nih. Nah, apa sih bangun datar segi banyak beraturan itu? Bangun segi banyak beraturan adalah bangun yang memiliki semua sisi sama panjang dan sudut yang sama besar. Biasa disebut dengan poligon.
bangun datar segi banyak beraturan, antara lain ada segi 4, segi 3 sama sisi, segi 5 beraturan, dan segi 6 beraturan. Tujuan media pembelajarannya, siswa dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan pengukuran sudut bangun segi 5 dalam satuan baku melalui cermat. Yang kedua, siswa dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan pengukuran sudut bangun segi 6 dalam satuan baku melalui media PowerPoint dengan cermat. Nah, kita lihat ya, ini adalah bangun segi 5. Kalian tentu tidak asing dengan lambang Kabupaten Lombok ini, Suarang Patang Setunggal. Gimana kalian bisa melihat itu? Nah, Ibu sudah membawa contohnya nih. Nih, kalian tentu sering melihat untuk orang tua yang pegawai di Kabupaten Lombok tentu sering melihat ayahnya menggunakan baju ini dengan logo seperti yang digambar. Nah, ini adalah logo dari pemerintahan Kabupaten Lombok. Bentuknya apa ya? Coba anak-anak perhatikan. Ya, betul sekali. Kita lihat ya. Ini adalah bangun datar segi 5. Kita perhatikan yuk. Ciri-cirinya apa sih bangun datar segi 5 ini? Ciri-ciri bangun segi 5 memiliki 5 sisi yang sama panjang. Ya. Yang kedua, memiliki 5 sudut yang sama besar. Ya. Memiliki 5 sumbu simetri. Dan jumlah sudut dalam pentagon adalah 540 derajat. Oke. Nah, selain bangun segi 5 yang ada di logo ayah kalian, baju ayah kalian, kita memilih bangun datar segi 6. Di sekeliling kita bangun datar segi itu bangun apa aja sih, Bu? Nah, ini dia. Kalian tentu sering lihat. Nah, ini kan? Ya, betul sekali. Ya, ini sering kalian lihat di halaman sekolah. Ini namanya adalah pavilion. Nih, bawa gambarnya. Nah, ini dia. Iya, Bu, di lapangan sekolah banyak itu. Iya, betul sekali, Fadli. Di lapangan sekolah kita menggunakan pavilion. Kalian perhatikan nanti ya, istirahat. Benar nggak sih? Bentuknya adalah segi 6. Oh, sama seperti baut ya, Bu ya? Baut Oh juga iya, gitu. betul sekali. Ya, baut juga merupakan bangun datar segi 6. Ini dia contohnya. Kalian tentu sering melihat baut ya. Iya, Bu. Oke. Nah, kita lihat apa sih ciri-ciri bangun segi 6? Nah, bangun segi 6 memiliki ciri-ciri. Kita lihat ya. Bangun segi 6 memiliki ciri-ciri, memiliki 6 sisi yang sama panjang. Karena segi 6 ya, memiliki 6 sisi yang sama panjang. Lalu memiliki 6 sudut yang sama besar. Sudut yang sama besar. Yang ketiga, memiliki 6 sumbu simetri. Oke. Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan benda di sekeliling kalian yang memiliki bentuk bangun datar segi 5 dan segi 6. Lain yang ibu contohkan ya. Ujung pulpen, Bu. Ujung pulpen tuh yang saya guna ada segi 6-nya, Bu. Oh iya ya. Oh iya betul. Coba tunjukkan, Pak. Ini, Bu. Oh iya, betul sekali. Apa lagi ya? Apa ya, Bu? Ya, selain logo tadi, window, Baut tadi ya, Bu. baut. Kalian pernah makan Hello Panda? Yang warna pink itu, Bu. Iya, betul sekali. Leoni suka makan Hello Panda? Suka, Bu. Iya. Coba Leoni perhatikan bentuk dari bungkus Hello Panda itu adalah bangun segi 6, Bu. 6. Betul sekali, Pak. Oke. Nah, sekarang
Saya bisa, Bu. Oke, sekarang kita dapat menghitung, mengukur besar sudut bangun dasar. Coba anak-anak scan barcode menggunakan handphone yang sudah ibu kedua. Nah, kita lihat video cara mengukur bangun dasar. Oke, langsung saja. Mungkin penjelasan ini agak cepat saja ya, agar mengurangi durasi video. Yang pertama, kita akan belajar tentang mengukur dan menggambar sudut. Bahwa sudut itu daerah yang dibentuk oleh pertemuan antara dua garis ya. Jadi kalau ini ada garis AB, garis BC ini bertemu di satu titik, yaitu di titik B, maka daerah inilah yang disebut dengan sudut. Nah, pada gambar di samping, garis AB dan garis BC ini disebut dengan kaki sudut, sedangkan titik B di sini disebut dengan titik sudut. Nah, cara mengukur sudut bagaimana? Mengukur sudut itu bisa dilakukan dengan cara menggunakan busur derajat, yaitu bentuknya seperti ini. Kalian semua harus tahu dulu bagian-bagian dari busur derajat itu ya. Bagian-bagian busur derajat itu yang pertama adalah pusat busur ya, yang saya tunjuk dengan nomor 1 itu adalah pusat busur. Itu berfungsi untuk menempatkan titik sudut yang akan diukur. Lalu yang kedua di sini yaitu alas busur, berfungsi menempatkan salah satu kaki sudut ya. Disitulah yang namanya alas busur. Lalu yang ketiga, ini ada dua skala, yaitu skala dalam dan skala luar. Kenapa ada dua skala? Yaitu berdasarkan fungsinya. Kalau kita mau membaca sudut dari arah kanan ke kiri, itu menggunakan skala yang dalam ya. Sebaliknya, jika kita akan mengukur sudut dan kita baca dari kiri ke kanan, kita menggunakan skala yang luar. Oke, nanti kita setelah praktek kalian akan lebih paham daripada hanya sekedar teori. Oke, lalu berikutnya, cara mengukur sudut dengan busur derajat, yaitu langkahnya seperti ini. Letakkan titik pusat busur pada titik sudut yang akan diukur. Lalu yang kedua, pastikan alas busur berhimpit dengan salah satu kaki sudutnya. Dan yang ketiga, kaki sudut yang satunya akan berhimpit dengan besar sudut yang akan diukur. Tinggal dibaca saja skalanya. Oke, saya akan jelaskan satu persatu, karena kalau hanya sekedar teori, kalian akan kesulitan dalam memahaminya. Oke, misalnya kita akan mengukur sebuah sudut ABC. Lihat langkah yang pertama, letakkan titik pusat busur pada titik sudut yang akan diukur. Oke, kita ambil busurnya, kita letakkan pusatnya ya di sini ya. Nah, jadi pusatnya kan di sini, di titik B ini. Jadi titik B ini harus berada pada pusat busur. Lalu kita baca yang kedua, pastikan alas busur berhimpit dengan salah satu kaki sudutnya. Nah, ini kan alas busur nih. Alas busur ini berhimpit dengan salah satu kaki sudutnya, yaitu kaki sudut yang BC ini ya. Oke, karena nolnya ada di kanan, maka kita akan menggunakan skala yang dalam ya. Kita akan membaca besar sudut ini berapa derajat itu dari kanan ke kiri. Berarti kita menggunakan skala yang dalam. Tinggal kita baca saja ya. Untuk kaki sudut yang AB itu bertepatan dengan angka berapa? Nah, kita lihat. Di sini kan 70 ya, berarti udah jelas bahwa sudut ABC ini besarnya adalah 70 derajat. Oke ya, kita tulis 70 derajat seperti ini. Atau kalau kita tulis lengkap, sudut ABC besarnya sama dengan 70 derajat. Menggambar sudut. Oke, kalau tadi kita sudah belajar mengukur, bagaimana cara mengukur sudut, sekarang kita akan menggambar. Jadi kalau untuk menggambar sudut yang sudah ditentukan besarnya dengan menggunakan busur derajat, itu langkahnya seperti ini. Oke, kita bacakan dulu ya. Gambar salah satu kaki sudutnya, kemudian letakkan busur derajat sedemikian sehingga pusat busur tepat pada salah satu ujung dari kaki sudut yang akan kita jadikan sebagai titik sudut. Lalu berikutnya, pastikan kaki sudut berhimpit dengan alas busur. Lalu yang keempat, beri tanda titik pada skala busur yang sesuai dengan besar sudut yang akan kita gambar. Lalu yang terakhir, lepaskan busur derajat dan tarik garis dari titik yang kita buat tadi ke titik sudut yang sudah kita rencanakan. Oke, sekali lagi ini hanya teori, lebih jelasnya kalau kita sudah praktek. Oke, misalkan saya punya contoh satu, yaitu gambarlah sudut 55 derajat. Bagaimana? Nah, kita baca dari bagian atas. Gambar salah satu kaki sudutnya. Oke, kita gambar saja ya, gambar. Lalu letakkan busur derajat sedemikian sehingga pusat busur tepat pada salah satu ujung dari kaki sudut yang akan kita jadikan sebagai titik sudut. Oke, di contoh yang pertama ini saya akan menggunakan titik sudut sebelah kiri ya. Titik sudutnya saya menggunakan ujung dari kaki sudut ini sebelah kiri, sehingga saya letakkan busur derajat di sini. Nah, jadi
pusatnya bertepatan dengan titik sudut bagian ujung dari kaki sudut sebelah kiri. Artinya kita akan membaca dari kanan ke kiri. Berarti menggunakan skala yang mana? Ya, betul, menggunakan skala yang dalam ya. Nah, kita akan membuat sudut yang besarnya 55 derajat. Kita beri tanda saja titik di bagian 55. Awas, jangan sampai salah membaca skala. Kita baca yang dalam ya. Ini kan 10, 20, 30, 40, 50, 55 di mana? Berarti di pertengahan ini ya. Pertengahan antara 50 dan 60 di sini ya. Di sini kita buat tanda titik. Nah, seperti ini. Setelah itu kita lepaskan busur, ya kan? Setelah jadi titiknya, busurnya kita angkat. Lalu kita tarik garis dari titik ini menuju ke titik sudut yang sudah kita rencanakan tadi. Oke, kita tarik seperti ini. Jadilah sudut 55 derajat. Wah, jadi seru ya. Iya, makanya kita juga akan mencobanya. Potong datar segi 5 dan segi 6. Nah, setelah kalian tahu tadi sudah melihat video cara mengukur bangun datar dengan busur derajat. Nah, itu punya tugas nih untuk kalian. Apa Bu tugasnya Bu? Jangan sulit-sulit Bu. Tidak dong, jangan sulit. Kan kalian tadi sudah belajar apa itu bangun datar segi 5, ciri-cirinya, dan bangun datar segi 6. Iya Bu. Nah, ini ya. Ini Bu. Iya. Oke, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi kelompok yang terdiri dari 2 anak setiap kelompok. Nah, silakan berkumpul dengan kelompok yang sudah Ibu pilih. Sudah Bu. Sekarang Ibu beri waktu untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik dengan petunjuk yang telah ada. Sudah belum mengerjakan tugasnya? Sudah Bu. Ya, sudah bisa kan? Sudah Bu. Ya, Ibu hebat sekali. Coba sekarang kelompok Fadli untuk membacakan laporan hasil diskusi yang telah dikerjakan tadi. Coba Maju Bu atau di bacakan aja Fadli. bacakan aja Bu. Iya, Nggak maju Bu. kita harus menjaga jarak. Jadi biar Siap Bu. Amati gambar di bawah ini. Gambar pertama berbentuk nama bangunnya adalah segi 5. Besar sudutnya adalah 108 derajat. Yang kedua bangunnya bernama segi 6. Besar sudutnya 120 derajat. coba gantian Azam. Siap Bu. Yang kedua yang ini Bu ya. Iya. Oke. Besok Zaki akan wisuda TK-nya. Zaki pun sedang mencoba toga wisudanya. Melihat toga wisuda Zaki, Zanu pun menjadi tertarik untuk mengukur besar sudut toga Zaki. Berapa besar sudut toga Zaki? Sudut toga Zaki itu 108. Betul, ya. Betul ya? Bu? Lanjut, ya. Silakan dulu bacakan. Yang kedua, Mila sangat menyukai cemilan Hello Panda karena rasanya yang manis dan kotaknya sangat unik. Mila pun memperhatikan bentuk kotak dari cemilan kesukaannya itu. Setelah diperhatikan, Mila teringat mengusulkan sesuatu bentuk bangun datar. Mila pun jadi penasaran untuk menghitung besar sudut dari bentuk kotak cemilan itu. Berapa besar sudut tutup cemilan kesukaan Mila tersebut? Sudut besarannya itu tadi 120 derajat Bu. Iya. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok Fadli dan kelompok Azam. Ya, hebat. Nah, jawabannya sudah tepat. Anak-anak Ibu sudah bisa menjawab tugasnya. Sekarang Ibu akan bertanya, setelah kita belajar ini, apa sih yang telah dipahami oleh anak-anak? Yuk, coba. Saya Bu. Coba, silakan, Azam. Kita dapat mengerti mana yang segi 5 dan mana yang segi 6 Bu. Oke, apalagi? Kita dapat mengetahui sudut dari segi 5 dan segi 6 Bu. Iya, betul sekali. Nah, ada nggak ya dari anak-anak Ibu yang belum memahami materi ini? Materi pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini, ada nggak ya? Masih Sudah, ada Bu. sedikit kesulitan? Oh, sudah. Sudah, Oke.
Berarti anak-anak ibu sudah hebat semuanya. Nah, bagaimana sih perasaan kalian selama belajar hari ini sama ibu? Seneng nggak? Sangat senang Bu, sangat menyenangkan. Oke, terima kasih. Ibu juga sangat senang bisa belajar, bisa memberikan ilmu kepada kalian. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita pulang, kita perhatikan lagi lingkungan sekitar kita masih bersih seperti tadi pagi atau sudah kotor nih? Masih dong Bu, masih bersih. Hebat. Iya, harus seperti itu. Pulang bersih, pergi bersih, pulang juga harus bersih. Nah, pulang kita nyanyikan lagu dulu yuk. Lagu Bengkulu yang berjudul Ikan Pais. Oke, itu tadi lagu yang berjudul Ikan Pais, lagu khas daerah Provinsi Bengkulu. Sekarang kita tepuk semangat dulu yuk. Saya Bu, pimpin Bu. Ya boleh. Ayo silakan Fadli. Tepuk semangat. 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 Iya. Nah, setelah tadi pembelajaran kita hari ini, sebelum kita pulang, kita pimpin doa dulu. Coba tadi Fadli pimpin doanya lagi. Marilah teman-teman, agar kita selamat sampai tujuan. Nanti ketika kita pulang berdoa. Mulai. Selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah tadi pembelajaran kita, semoga apa yang sudah kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak dan menjadi bekal untuk anak-anak ibu semuanya. Jangan lupa ibu tetap ingetin, pulang dari sini jangan lupa tetap gunakan maskernya dan jaga jarak. Setelah sampai di rumah jangan lupa untuk cuci tangan dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun tentunya. Pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.